Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Wardana. Saya dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 administrasi jaringan, yaitu proses desain subnetting dan routing status untuk sebuah jaringan perusahaan menggunakan bantuan tools IP calculator. Di penugasan kali ini kita dikasih satu blok alamat IP, yaitu 192.168.10.0/24 yang harus dibagi ke beberapa divisi sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkatnya. Metode yang dipakai itu VLSM atau Variable Length Subnet Mask, karena metode ini menurut saya lebih efisien dibandingkan subnetting biasa. Dengan VLSM ini kita bisa menyesuaikan ukuran subnet sesuai dengan kebutuhan host. Jadi tidak ada yang namanya pemborosan IP. Langkah pertamanya itu kita identifikasi dulu kebutuhan host dari masing-masing divisinya. Di situ tertera penjualan itu butuh 50 perangkat, pemasaran butuh 30 perangkat, kantor cabang 20 perangkat, TI 10 perangkat, server itu cuma 5 perangkat, dan koneksi 1 itu cuma 2 perangkat. Jadi dari sini kita sudah bisa tentukan prefix masing-masing subnetnya. Misalnya buat 50 host itu kita pakai /26 karena bisa menampung sampai 62 host. Oke, kita lihat dulu. Oke, di demonstrasi tadi kita pakai IP calculator untuk subnet pertama penjualan. Saya masukkan address 192.168.10.0 dan masuknya 26. Di sini tadi bisa kelihatan hasilnya mulai dari network address, usable IP sampai broadcast addressnya. Kenapa dimulai dari 192.168.10.0? Karena itu alamat IP, itu alamat awal dari blok 24 yang dikasih di penugasan. Pas sudah dapat hasilnya, lanjut ke subnet berikutnya. Hal penting yang bisa di highlight di sini adalah kita harus mulai dari alamat setelah broadcast sebelumnya supaya tidak terjadi yang namanya overlap. Misalnya broadcast sebelumnya 192.168.10.63, maka subnet berikutnya dimulai dari 192.168.10.64. Kenapa harus berurutan seperti itu? Soalnya dalam subnetting itu setiap blok IP itu punya batas yang tidak boleh saling bertabrakan. Kalau misalkan kita lompat atau salah menentukan awal subnet, itu bisa jadi konflik IP yang jadi penyebab semua jaringannya tidak berjalan dengan baik. Proses-proses yang tadi itu diulang buat semua divisi, lalu menyesuaikan dengan prefix berdasarkan jumlah host masing-masing.
Jadi semakin kecil kebutuhan host, maka subnet mask yang dipakai juga makin besar. Misalnya kayak 28, 29, 30. Setelah semua subnet dibuat, langkah berikutnya itu menentukan routing statusnya. Routing status itu dipakai buat mengatur jalan pengiriman data antar jaringan, khususnya buat kantor pusat sama kantor cabang. Jadi router di kantor pusat bakal diarahin ke jaringan cabang melalui alamat satu. Jadi router cabang itu bakal mengarah ke semua subnet di pusat melalui next hop yang sama dengan menggunakan metode VLSM dan bantuan IP kalkulator juga. Kita bisa merancang jaringan yang lebih efisien, terstruktur dan juga siap dikembangin di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.